Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan bisnis pengantar atau pengantar bisnis. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 dengan topik bahasan adalah fungsi produksi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang fungsi manajemen pemasaran. Hari ini kita akan teruskan fungsi produksi yang menjadi faktor utama dalam melakukan kegiatan bisnis. Adapun tujuan pembelajaran kita diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menyusun sebuah perencanaan produksi dan juga perencanaan lokasi produksi serta merencanakan lingkungan kerja yang baik karena ini sangat penting dalam mengelola sebuah bisnis. Berikutnya, sasaran pembelajaran atau subtopik yang akan dibahas adalah yang pertama memilih lokasi pabrik, yang kedua menentukan layout produksi, yang ketiga melakukan riset industri, yang keempat adalah menjelaskan macam-macam proses produksi, dan kelima adalah melakukan pengawasan produksi, dan yang keenam adalah pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi. Sebelum kita membahas subtopik yang tadi sudah dipaparkan, saya akan menjelaskan dulu tentang konsep dasar manajemen produksi. Yang dimaksud dengan manajemen produksi adalah kegiatan mengelola secara optimal penggunaan sumber daya. Dalam ini sering disebut sebagai faktor produksi dalam proses merubah atau melakukan transformasi menjadi barang dan jasa. Sumber daya atau material itu berubah menjadi barang dan jasa. Yang berikutnya, konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Yang dimaksud dengan konsep produk ini adalah adanya campur tangan dari teknologi dan juga prinsip kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam menghasilkan sebuah barang yang berbentuk produk. Konsep produk itu sendiri merupakan bagaimana produk itu dapat dan mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Artinya, dalam proses manajemen produksi ini, setiap bisnis atau setiap produksi yang dihasilkan harus mampu menghasilkan suatu produk, entah itu barang atau jasa, yang mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, pengertian dari produk itu sendiri, produk adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen dan sesuatu yang dapat membantu konsumen mengatasi masalah. Yang dimaksud masalah ini adalah setiap konsumen menginginkan atau membutuhkan suatu kebutuhan, kali disebut dengan produk atau barang. Dan pada kegiatan produksi ini, sebuah bisnis atau pelaku bisnis harus mampu menciptakan atau menghasilkan produk atau barang yang dibutuhkan konsumen tadi. Sehingga produk itu memang harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Memilih lokasi pabrik, ini adalah subtopik kita hari ini. Ya, subbahasannya adalah salah satunya yang pertama memilih lokasi pabrik. Dalam memilih lokasi pabrik, dalam hal ini kita berbicara tentang bisnis yang sudah bersifatnya besar. Yang pertama harus diperhatikan harus dekat dengan sumber material karena penting dalam proses produksi atau melakukan produksi itu kita harus dibutuhkan atau membutuhkan material atau bahan baku. Nah, material itu harus dekat dengan lokasi pabrik. Kenapa? Karena menjadi faktor terpenting dalam proses produksi. Karena tanpa ada material, produksi itu tidak akan berjalan. Sehingga material itu harus dibutuhkan dan selalu ada setiap saat, tidak boleh kosong. Karena dengan langkanya material atau bahan baku itu menyebabkan produksi tidak bisa berjalan atau macet. Yang berikutnya adalah dekat dengan pasar. Yang dimaksud dengan pasar ini adalah dekat dengan masyarakat atau konsumen. Yang berikutnya juga harus lokasi pabrik itu harus dekat dengan lokasi yang dekat dengan jumlah atau banyaknya sumber daya manusia yang nantinya kita akan bisa mencari atau mendapatkan tenaga kerja di situ. Kalau kita tidak dekat dengan lokasi pemukiman atau lokasi yang dengan lokasi yang dengan banyak penduduk, kita akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Sementara untuk proses produksi sendiri, kegiatan produksi itu membutuhkan tenaga kerja, sehingga kita perlu mendapatkan atau merekrut tenaga kerja yang paling cepat atau yang paling mudah adalah dekat dengan lokasi pabrik. Yang kedua, mudah fasilitas transportasi, karena dalam dunia bisnis atau dalam proses produksi itu kita akan terkait harus dimudahkan dengan transportasi karena produksi ini adalah sifatnya mobile, di mana hasil produksi nanti juga akan bisa didiskusikan. Nah, untuk proses penulisan itu harus difasilitasi dengan transportasi, akses untuk bisa melakukan perpindahan barang dari pabrik ke konsumen itu dibutuhkan fasilitas atau akses transportasi. Yang berikutnya adalah mudah mendapatkan air, karena air ini adalah sumber
yang penting dalam aktivitas apapun termasuk dalam proses produksi. Yang terakhir adalah sikap pemerintah setempat, dalam hal ini Pemda, kelurahan, kecamatan, di mana lokasi pabrik itu berada, dan juga dari respon atau sikap dari masyarakat. Ini sangat penting. Tanpa dukungan dari Pemda setempat atau pemerintah setempat dan juga masyarakat, pabrik atau bisnis kita tidak akan bisa berdiri atau berada di lokasi tersebut. Maka ini seringkali dilakukan dengan cara CSR, pendekatan kita ke masyarakat, pendekatan kita kepada pemimpin atau pejabat-pejabat setempat itu sangat penting. Dan kita perlu menjelaskan bisnis atau pabrik yang akan kita bangun itu dampak dan sisi positifnya seperti apa. Berikutnya adalah bagaimana menentukan layout. Layout ini adalah desain pabrik yang harus kita tentukan. Kenapa ini harus ditentukan? Setiap bisnis itu berbeda-beda layoutnya. Bisnis manufaktur, bisnis makanan, bisnis barang, bisnis jasa, bisnis assembling itu semuanya berbeda-beda layout. Maka ini sangat menentukan karena layout ini kalau kita berbicara pabrik pasti hubungan kita, bayang kita dengan mesin-mesin atau alat-alat besar. Betul sekali, dan itu akan berpengaruh dengan tata letak kantor, tata letak produksinya seperti apa. Nah, kita harus melihat dari satu keadaan produksinya itu kita harus melihat prosesnya akan seperti apa, atau macam produk yang akan diproduksi itu berapa jenis produk yang akan dihasilkan dalam bisnis itu, bisa satu jenis, bisa bermacam-macam jenis, kita tergantung dari core bisnis kita apa. Yang kedua adalah tipe produksi. Tipe produksi ini adalah juga menentukan tata letak layoutnya, kita itu bisnisnya di bidang apa, custom mass product atau mass product. Kalau mass product berarti itu kan kita memproduksi barang dalam jumlah banyak sesuai dengan kebutuhan. Kalau custom mass itu berarti kita melakukan produksi yang hanya mengikuti selera atau mengikuti keinginan atau permintaan dari customer atau konsumen. Nah, di sini juga layout itu menjadi penting karena kita harus memperhatikan bentuk mesin. Kalau kita lihat jenis bisnis yang misalnya otomotif, tentunya kita akan memerlukan mesin-mesin yang berat, yang besar-besar. Nah, itu layoutnya pasti berbeda dengan kalau kita bisnis di bidang garment. Nah, karena mesinnya nggak terlalu besar dan sebagainya, itu sangat membantu, sangat menentukan sekali bentuk bisnis itu harus ada bedanya, sehingga layout atau tata letaknya, tata ruangnya juga bergantung dari bentuk mesinnya juga. Nah, yang berikutnya harus memperhatikan layout itu juga harus memperhatikan tentang penerangan atau listrik, sangat penting karena pencahayaan, terus lampunya harus butuh berapa. Nah, itu sangat mempengaruhi produktivitas dalam berproduksi. Yang terakhir adalah ekspansi. Yang dimaksud ekspansi ini adalah bagaimana pabrik itu atau perusahaan itu atau bisnis kita itu akan melakukan ekspansi di kemudian hari, sehingga kita juga perlu menyiapkan layout di masa yang akan datang, mesinnya sebesar apa, lokasinya di mana, tata letaknya seperti apa, harus sudah dirancang dari sekarang. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat pola. Dari tadi layout yang sudah ditetapkan tadi, kita juga harus memperhatikan kita akan menggunakan layout seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui jenisnya, tipenya, terus mesinnya, ekspansinya, baru kita akan menentukan layout itu kita mau pakai yang mana. Nah, ada 3 layout di sini, ada layout fungsional, layout produk, layout kelompok. Yang dimaksud dengan fungsional itu seringkali disebut dengan layout proses atau job lot, di mana di sini layout itu akan dibuat dengan cara mengelompokkan mesin berdasarkan pekerjaan sejenis. Contohnya perusahaan otomotif, di sini ada beberapa proses ya, atau job lot, banyak pekerjaan, yang salah satunya adalah pengerjaan mesin, pengecatan, bagian roda, bagian rem, bagian pintu, bagian knalpot, bagian itu macam-macam. Nah, itu adalah proses atau kegiatan-kegiatan yang banyak tuh. Nah, itu seringkali disebut assembling. Nah, kalau layout produk sering disebut dengan layout garis, di mana mesin diletakkan berurutan, ya, mesinnya diletakkan berurutan, di mana itu akan terjadi proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya di dalam perusahaan itu atau akan dibantu oleh adanya ban berjalan. Contohnya pabrik obat. Pabrik obat itu kita tahu ya materialnya apa. Dari step A kita memasukkan material itu, nanti mesin keduanya, mesin selanjutnya akan mengerjakan hasil yang sudah jadi, entah itu obat cair atau tablet dan sebagainya, ada proses
masukin tube atau botol atau packaging dan sebagainya sampai masuk box dan sebagainya. Itu adalah terus. Jadi mesinnya banyak. Kalau di nomor 1 kan pekerjaannya banyak. Kalau di sini mesinnya banyak yang diletakkan berurutan. Yang terakhir adalah layout kelompok. Ini adalah layout full sistem di mana mesti ditempatkan satu jenis yang mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Jadi mesinnya satu, tapi sudah tuntas mengerjakan pekerjaan A sampai Z. Nah, tujuan dari penggunaan pola layout kelompok ini adalah untuk menghemat biaya. Nah, berikutnya adalah organisasi bagian pembelian. Seringkali kita sebut sebagai purchase ya, departemen purchasing. Ini penting sekali. Ini kaitannya dengan bahan baku, kaitannya dengan material. Jadi di sini karena proses produksi itu tidak bisa dihentikan sewaktu-waktu karena memang harus berjalan terus ya. Ini karena menyangkut biaya, menyangkut kos dan sebagainya, sehingga ada bagian tertentu yang harus bisa mengontrol, mengecek kondisi material di logistik atau di gudang. Nah, tapi untuk penempatan ini orang harus paham banget, harus paham betul tentang barang yang akan dibutuhkan di pabrik itu apa, terus mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kapan waktunya memesan produk baru, material baru, kapan harus menyetop dulu, kapan. Nah, itu harus diatur karena itu tidak boleh kosong, tidak boleh sampai barang itu terlambat. Karena proses pembelian barang ini tidak juga bisa dilaksanakan sekarang beli langsung ada. Biasanya akan pada masa tunggu dan sebagainya. Sampai 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu yang harus paham banget adalah orang-orang yang ngurusin purchasing, sehingga dibutuhkan pengetahuan khusus mengenai barang yang dibutuhkan. Jadi setiap status kontrol, setiap detik, setiap menit harus mengecek semuanya, jangan sampai terjadi error akhirnya merugikan atau menghambat proses produksi di pabrik itu sendiri. Terus adanya kebijakan pembelian dan perlu adanya orang yang paham dalam melakukan proses produksi dan proses pengawasan. Berikutnya adalah kita harus mengetahui juga karakteristik industri modern. Kalau kita lihat namanya industri modern, berarti kita akan melihat karakter-karakter bisnis yang ada, yang terjadi, atau yang sesuai dengan kondisi modern itu ada 8 hal yang perlu diketahui. Pertama, mekanisme. Nah, karakter pertama mekanisme adalah untuk meningkatkan mutu dan menjaga keseragaman atau uniformitas hasil produksi. Yang kedua adalah bisnis industri modern itu adalah ya harus melakukan usaha besar-besaran, melakukan mass production. Yang ketiga, pasti di semua perusahaan itu untuk efisiensi, untuk efektif akan melakukan atau memiliki atau menyediakan sistem ban berjalan. Karena ini untuk membantu memperlancar proses produksi jangan sampai terhambat. Nah, terus yang ketiga, keempat adalah normalisasi yang bertujuan agar tidak mempersulit konsumen menggunakan produk yang berbeda merek. Yang kelima adalah tipisasi, yaitu pembatasan jenis produk. Misalnya pabrik Toyota itu hanya menghasilkan membatasi tipe produknya. Kita tahu produk Toyota itu misalnya dari Innova, dari Rush, dari ada Yaris juga, tipe-tipe yang model itu, terus ada Fortuner. Nah, itu adalah produk Toyota, tapi di dalamnya nanti dikembangkan dengan seri-serisnya, tapi tipenya sama, cuman serisnya berbeda. Terus adanya standarisasi karena standar ini penting. Kalau bisnis modern itu harus ada standar, yaitu keseragaman bentuk dalam setiap produksinya. Yang terakhir adalah spesialisasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan fokus ke situ. Dan yang terakhir adalah otomasi, yaitu pekerjaan otomatis dari mesin-mesin. Artinya bahwa dalam industri modern itu pasti akan menerapkan atau menggunakan robot yang di dalam hal ini seperti mesin-mesin yang dimana pekerjaannya akan otomatis, efisiensi, dan efektif. Itulah ciri karakteristik industri di modern itu akan menerapkan ke 8 karakter ini. Yang berikutnya adalah melakukan riset industri. Untuk perkembangan bisnis, untuk melihat proses produksi, untuk melihat kebutuhan konsumen, dan melihat permasalahan yang dihadapi, baik itu industri atau produksi, dan juga apa yang dihadapi masyarakat, itu setiap pelaku bisnis dalam sebuah pabrik atau perusahaan itu akan melakukan riset industri. Karena ini akan menjadi evaluasi, menjadi melihat progres, melihat perkembangan, kegiatan produksi atau bisnis yang dilakukan dalam suatu bisnis. Tentunya memang kegiatan riset ini memang memerlukan biaya banyak, tetapi biaya itu bisa membantu atau artinya dengan walaupun mengeluarkan biaya banyak, tapi kedepannya bisnis ini akan menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah macam-macam proses produksi. Macam-macam proses produksi dibedakan menjadi 4. Ada proses ekstraktif, ada proses analisis, ada proses sintesis, dan proses fabrikating.
Proses ekstraksi itu adalah menggunakan metode pengambilan material baik dari udara, tanah, atau laut. Yang dimaksud dengan pengambilan material itu bahwa proses produksi itu materialnya itu bisa berasal dari udara yang berhubungan dengan udara dan sebagainya, oksigen atau gas-gas yang lain, akhirnya yang berhubungan dengan dunia kimiawi ya, atau material yang berasal dari tanah, misalnya dari tambang-tambang yang kita miliki, atau laut itu misalnya hasil budidaya laut ikan dan sebagainya, termasuk tambang di dalam laut yang seperti minyak dan gas bumi itu kan berasal dari laut. Itu adalah proses ekstraktif di mana proses produksi itu perlu menggunakan atau mengambil bahan bakunya dari tanah. Yang berikutnya proses analis, di mana di sini proses analis itu adalah proses kegiatan produksi itu mencakup pemecahan material menjadi beberapa produk. Artinya gini, bahwa produk atau bahan baku material yang kita ambil itu bisa dijadikan menjadi banyak atau beberapa jenis produk. Jadi misalnya gas alam atau gas bumi itu tidak hanya sebagai bensin saja atau solar, tetapi bisa menghasilkan beberapa jenis minyak-minyakan yang berhubungan dengan minyak tersebut. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, termasuk juga yang dari udara, termasuk juga yang di laut. Nah, proses sintesis ini adalah melakukan proses produksi dengan menggunakan beberapa material untuk menjadi satu produk. Ya, contohnya pabrik plastik. Produk plastik itu tidak terbuat hanya dari material A, tapi ada material A, B, C yang akhirnya diramu, dilakukan uji lab dan sintesis, akhirnya menghasilkan suatu plastik. Begitupun karet. Karet kalau kita tahu kan karet itu putih dan sebagainya langsung jadi karet seperti itu, tidak. Itu ada beberapa campuran atau beberapa secara kimiawi itu ada proses sintesis yang terjadi beberapa bahan material yang akhirnya menjadi karet. Nah, proses fabrikating ini adalah bagaimana sebuah bisnis atau proses produksi itu merubah bahan baku menjadi bentuk berbeda. Nah, kita tahu bahan baku mobil, pesawat itu kan kita tahu lempengan baja, lempengan apa, tapi tiba-tiba menjadi mobil yang bagus, mobil yang mewah, ada pintunya, ada kacanya, ada dan sebagainya. Itu adalah proses fabrikating atau yang sering disebut assembling. Pesawat kita tahu ya, terbuat dari hanya berupa dari lempengan, besi dan sebagainya, tiba-tiba menjadi pesawat yang begitu dengan ada sayapnya, ada roda dan sebagainya. Itu adalah proses fabrikating. Dan kita tahu kita berada di mana, bisnis kita berada di mana, kita akan tahu. Nah, berikutnya adalah mengawasi atau pengawasan produksi. Dalam kegiatan proses produksi perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan itu pemantauan atau evaluasi, ya, itu sebagai bentuk melihat proses itu sudah berjalan baik apa benar, apa sesuai standar apa belum. Nah, ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama melakukan planning, pembuatan planning di mana di dalam itu menjelaskan tentang prosedur dan tujuan secara terperinci pengawasan produksi itu untuk apa dan sebagainya. Jadi menjelaskan secara globalnya prosedur dan tujuan secara rinci. Yang berikutnya adalah routing. Routing itu adalah melakukan pengawasan di tingkat unit pekerjaan, fokus kepada pekerjaan. Dan scheduling adalah pembuatan jadwal. Jadi routing itu adalah melakukan pengawasan di unit pekerjaan itu sendiri atau masing-masing unit kecilnya. Sementara scheduling adalah pembuatan jadwal terjadwal dari jadwal secara keseluruhan di pabrik atau di perusahaan, nanti diturunkan menjadi operational schedule atau jadwal secara operasional, dan yang terakhir adalah detail operation schedule. Jadi yang ini kaitannya, kalau yang detail itu lebih ke rutin, jadi dibuatkan jadwalnya kapan harus dievaluasi secara mingguan atau secara harian atau secara, nah itu akan dilakukan di dalam tahapan ini. Nah, pelaksanaan pengawasan itu sendiri kita akan menggunakan 5 tahapan atau 5 cara. Yang pertama dengan membuat papan rencana dan realisasi atau progres. Jadi kita sudah punya rencana A, progresnya seperti apa. Kita punya pekerjaan B, progresnya seperti apa. Ini sudah dijelaskan di sini. Terus kita juga bisa melakukan pengawasan dari studi gerak, di mana tujuannya adalah mempelajari ritme gerak, koordinasi, sekuensi, kesukaran dan sebagainya. Ini kaitannya dengan mesin ya. Kita akan melihat, mengatasi atau mengawasi bagaimana pemborosan gerak atau kerja dari alat-alat tersebut dan juga mungkin SDM-nya. Nah, berikutnya adalah studi waktu, bertujuan adalah mencari gerakan terbaik dalam waktu yang digunakan sehingga produksi meningkat. Artinya ini bagaimana manajemen waktu, kita harus awasi juga mesin itu harus berputar berapa lama dan sebagainya, dan bagaimana untuk menghasilkan sebuah produksi itu dapat meningkat. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap standar.
Tujuannya adalah apakah semua proses produksi ini sudah mengikuti standar yang ada, misalnya dari segi cahaya, penerangan, terus dari segi lingkungan, terus tempat kerja, apakah sudah sesuai standar? Karena ada pekerjaan-pekerjaan atau bisnis itu yang memang harus memperhatikan kerapian, kebersihan, kebisingan, itu karena mempengaruhi konsentrasi dalam menjalankan sebuah proses produksi. Lampu, pencahayaan terang lampunya itu juga perlu dilihat karena ada pekerjaan yang memang tidak memerlukan penerangan yang terang sekali, tapi ada juga pekerjaan yang harus terang karena harus detail supaya tidak ada yang terjadi reject dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengawasan terhadap inspeksi. Pengawasan terhadap inspeksi adalah bertujuan atau fungsi dari inspeksi ini adalah mengawasi pekerjaan agar berjalan sesuai standar. Artinya bahwa setiap gerak-gerik atau pekerjaan yang dilakukan oleh mesin ataupun yang dilakukan oleh manusianya sebagai pengendali atau yang melakukan operasionalnya itu juga harus dilihat apakah semua pekerjaan ini berjalan sesuai standar, sesuai schedule, sesuai dengan aturan. Nah, itu menjadi hal yang terpenting. Baik, demikianlah materi kita hari ini dan kita akan kembali untuk memperdalam, untuk memantapkan materi hari ini. Kita akan belajar bersama mengerjakan beberapa kasus di halaman 242. Silakan dikerjakan seperti biasa. Hasil jawaban akan diupload di menu e-kampus sesuai dengan duduk yang telah ditetapkan. Dengan demikian perkuliahan kita pada hari ini saya cukupkan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya dengan topik bahasan yang baru lagi. See you semuanya.